Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suroningsih serta PKDP UIN Salatiga tahun 2025. Oke, kali ini kita akan belajar tentang ketepatan dalam pemilihan media pembelajaran di mata kuliah media pembelajaran anak usia dini. Oke ya, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang ketepatan dalam pemilihan media pembelajaran. Untuk prinsip-prinsip dasar dalam pemilihan media, yang pertama harus melihat mengapa ingin membuat program media tersebut ya. Ini alasan utamanya supaya tidak sia-sia yang telah dibuat nanti. Kemudian, apakah program media yang dibuat itu akan membantu pekerjaan kita dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan? Ya, kaitan dengan tujuan. Kemudian, untuk siapa program media tersebut dibuat? Ya, apakah untuk anak usia dini? Apakah untuk anak sekolah? Apakah untuk mahasiswa atau untuk masyarakat umum? Ini perlu sasarannya ke siapa? Itu perlu diperhatikan. Kemudian, bagaimana karakteristik sasaran yang akan menggunakannya? Harus tahu karakteristiknya. Misalnya memilih untuk media untuk anak usia dini, berarti harus tahu bagaimana karakteristik anak usia dini itu. Kemudian perubahan tingkah laku apa yang diharapkan setelah mereka menggunakan media yang kita buat. Kemudian apabila mereka tidak menggunakan media tersebut, apakah ada kerugian atau tidak? Kemudian apa materi tersebut cocok disajikan dalam bentuk program media tersebut. Ini kaitannya dengan materi yang disampaikan dengan media yang akan dibuat. Berikutnya, syarat pemilihan media pembelajaran. Ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama harus mudah dilihat ya, apalagi ke anak-anak itu juga harus diperhatikan, mudah dilihat. Kemudian menarik, sederhana, bermanfaat, kemudian benar, sah dan masuk akal. Yang terakhir harus terstruktur. Ini syarat ini harus dipenuhi dalam pembuatan media pembelajaran. Ya, mari ini semuanya. Berikutnya, oke, selanjutnya ini ya. Tadi dapat mencapai tujuan ya, seperti yang tadi pertama saya sampaikan bahwa ketika mau membuat media pembelajaran itu harus mengutamakan tujuannya untuk apa media itu dibuat. Nah, ini untuk mencapai tujuan. Kemudian kesesuaian antara media pembelajaran yang dibuat dengan karakteristik anak didik peserta didik kita. Kemudian memberikan kemudahan bagi anak didik dalam belajar ya. Jangan sampai ketika kita sudah buat media, ya sudah capek menyiapkan dan sebagainya, tapi ternyata itu malah menyulitkan anak-anak dalam belajar ya. Itu harus diperhatikan. Jadi harus adanya media yang kita buat itu memudahkan anak dalam belajar. Nah, ini juga penting sekali ya untuk kita perhatikan. Ini ada 5K. Apa saja 5K itu? Yang pertama ketepatan, kesesuaian, kemudahan, kemampuan, dan keuangan. Oke, ketepatan media dengan tujuan ya. Ini lagi-lagi ketujuannya itu untuk apa? Itu penting sekali ya. Jadi harus dilihat tujuannya untuk apa. Harus tepat. Kemudian kesesuaian media dengan sasaran. Tadi sudah sesuai dengan karakteristik. Kemudian kemudahan dalam mengadakannya. Ya, kalau misalnya dananya terbatas ya jangan membuat media yang nanti akan menghabiskan banyak uang ya. Kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar untuk pembuatan media pembelajaran. Nah, kemampuan media ini berkaitan dengan media itu bisa digunakan untuk tingkat kelompok, individu ya, atau untuk massal yang lebih besar ini. Nah, penggunaannya. Kemudian keuangan yang tersedia. Ini juga perlu diperhatikan. Ya, ini kemudahan dalam pengadaannya. Ya, ini ada 3 hal kita bisa memanfaatkan yang ada. Ya,
manfaatnya yang ada kita manfaatkan, kemudian memodifikasi, ya. Modifikasi ini sudah ada media, kemudian kita rangkai lagi, ya, jadi modifikasi, kemudian membuat hal yang baru. Nah, ini saya sampaikan untuk kaitannya dengan tugas-tugas yang nanti, ya, ketika ada kebebasan dalam pembuatan media pembelajaran, ya, itu harap memilih yang modifikasi atau membuat yang baru, gitu ya. Jangan hanya manfaatkan, misalnya punya mainan milik adiknya, ya, terus dibawa dinilaikan tidak bisa, ya, itu maksudnya yang manfaatkan yang ada. Tapi kalau modifikasi artinya punya mainan adiknya yang sudah rusak kemudian diperbaiki, dikombinasi, dimodifikasi dengan bahan lain atau dengan nanti ada tujuan lain, itu silakan. Atau yang membuat hal yang baru, nah itu malah bagus sekali. Itu terkait dengan kemudahan dalam pengadaannya. Oke, itu tadi ya, kemampuan media ini bisa dilihat dari apakah media itu untuk belajar secara individual, apakah media itu digunakan untuk belajar kelompok atau untuk massal. Ini terkait kemampuan media itu. Nah, perhatikan ini proses dalam pengembangan media, ya. Pertama harus menganalisis kebutuhan, ya. Kira-kira di lapangan itu butuh tentang misalnya ada masalah apa, kemudian kita berikan solusi melalui media ini sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu merumuskan tujuan, ya, tujuan pembuatan media tadi. Lalu dari tujuan itu kita bisa mengembangkan desain, ya. Apakah kita mau buat media yang sifatnya visual atau audio atau menggunakan keduanya, ya, atau mau yang media sifatnya APE gitu, alat permainan edukatif, ya, sehingga ada interaksi dengan penggunanya. Kemudian setelah mengembangkan desain bisa merumuskan alat pengukur keberhasilan, juga penting dilakukan. Lalu menuliskan naskah, ya. Naskah ini terkait tadi, ya, misalnya nama medianya, kemudian tujuannya untuk apa, alat dan bahannya dari apa, cara pembuatannya bagaimana, cara penggunaannya bagaimana. Itu di penulisan naskah. Kemudian melaksanakan produksi, ya, sudah merancang desain kemudian dilakukan produksi, ya, karena sudah tahu mau pakai bahan apa misalnya. Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi atau uji coba media pembelajaran tersebut. Ini bisa kelas kecil, ya, atau kalau ke anak-anak bisa ke tetangga, ke saudara yang usianya dini. Nah, nanti baru ke sekolah-sekolah. Setelah kita evaluasi, ya, kita lakukan uji coba tadi. Ketika ada masukan-masukan atau perbaikan, itu, ya, kita lakukan revisi di situ. Ya, kemudian misalnya bahannya terlalu tipis misalnya, atau bahannya mudah rusak, nah itu bagian dari proses evaluasi melalui uji coba di kelompok tadinya. Kemudian kita lakukan revisi. Nah, setelah direvisi baru nanti siap dipakai. Gitu. Ini proses pengembangan media, ya. Ini harus dilakukan jika ingin membuat media yang benar-benar berkualitas. Gitu, ya. Oke, nanti yang berikutnya juga bisa teman-teman bisa melakukan, ya, proyek pembuatan media pembelajaran nanti dengan cara-cara yang seperti ini, ya, supaya hasilnya nanti bisa bagus. Itu, oke. Nanti untuk tugas berikutnya akan saya share di grup WA. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya, ketika kita mau membuat media pembelajaran, ya harus memperhatikan tadi beberapa hal itu. Jangan asal buat, karena nanti endingnya akhirnya akan sia-sia saja kalau asal buat. Itu, ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi keunggulan dan kelemahan media pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.